Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya banggakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi merupakan salah satu bukti pembelajaran yang diberikan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Allah sering sekali memberikan perumpamaan penciptaan manusia itu sama seperti penciptaan penumbuhan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Dan proses penciptaan manusia itu tidak pernah diketahui secara saintifik kecuali itu telah diberitahukan oleh Allah melalui Rasulnya. Manusia dulunya tidak tahu teori bagaimana penciptaan manusia, akan tetapi Al-Quran mendeskripsikan dengan detail bagaimana proses terjadinya manusia tersebut. Inilah hikmah pada saat seseorang tersebut beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk yang dibawakan oleh baginda Rasulullah, maka dia akan hidup dalam keadaan terang benderang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dengan tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Namun kejadian tersebut merupakan kejadian yang memang harus kita imani. Jumhur ulama berpendapat itu terjadi pada 27 Rajab. Ini kesepakatan para ulama, walaupun ada yang berpendapat bukan pada malam itu, ada yang berpendapat di tahun ke-5, tahun ke-9, tahun ke-10, dan jumhur ulama menyepakati bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrahnya ke Madinah. Ada apa dengan Isra dan Mi'raj? Ini merupakan pertanyaan yang memang harus kita jawab. Karena kondisi manusia pada saat dia konsisten beriman kepada Allah, dia akan diuji. Pada saat ujian itu dia berhasil melewatinya, maka dia akan dihibur oleh Allah. Ujian yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW sungguh luar biasa. Di tahun itu Rasul menerima 2 ujian besar. Pertama sekali adalah
meninggalnya pamannya Abu Talib. Ini adalah sosok yang membackup perjuangan Rasulullah SAW, sehingga orang Quraisy tidak berani mengganggu dakwah Rasul, walaupun mereka itu sudah sangat marah melihat gerak-gerik perjalanan dakwah Rasulullah, namun mereka tidak berani untuk mengganggunya. Kenapa? Karena ada sosok orang tua tersebut. Ini adalah sosok yang pertama yang meninggal dunia, sehingga pada saat itu Rasul tidak bisa di backup lagi oleh pemuka Quraisy. Dan sosok kedua yang meninggal dunia itu adalah Khadijah. Ibunda Khadijah binti Khuwailid merupakan manusia pertama yang mengakui keimanannya dari wanita dan mendedikasikan seluruh hartanya, jiwanya, raganya kepada perjuangan Rasulullah SAW. Maka sampai kapanpun Rasul itu sangat mencintai Ibunda Khadijah. Bahkan pada saat beliau melakukan syukuran, menyembelih kambing, itu beliau teringat untuk memberikan sedekah kepada teman dekatnya Ibunda Khadijah. Sehingga kondisi seperti ini membuat cemburu Ibunda Aisyah. Apakah engkau masih terus mengingat orang tua tersebut? Ya, dijawab oleh Rasul. Dikarenakan dia memberikan aku anak dan dia memperjuangkan agama ini di saat orang lain semuanya mengkhianatiku. Itu yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pupuslah, tidak ada lagi yang akan membela Rasul. Apa yang terjadi? Rasul mempunyai secercah harapan untuk berdakwah ke Bani Saqif. Bani Saqif itu terletak 100 km dari Mekah, yaitu di Taif. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Taif, Taif adalah kawasan pegunungan yang sangat dingin, dan di sana kita akan menemukan berbagai macam buah-buahan, tanaman yang subur. Di Taif tersebutlah Rasul mencoba untuk menyampaikan risalah agama ini. Apa yang terjadi? Bukannya disambut Rasulullah SAW oleh masyarakat Taif, akan tetapi Rasul bersama anak angkatnya Zaid itu dilempari, sehingga kaki Rasul itu terluka, maka darah yang mulia itu bercucuran di tanah, dan Zaid bagian kepala belakangnya itu berdarah, dilempari dengan batu. Bukan mereka menyambut dakwah, akan tetapi mereka melempari Rasulullah SAW. Introspeksi bagi diri kita pada saat kita tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Rasul. Apa bedanya kita dengan Bani Thaqif tersebut? Pada saat Rasul menyuruh kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, namun kita tidak mau. Pada saat Rasul menyuruh kepada kita untuk mendidik anak kita, namun kita tidak melaksanakan anjuran Rasulullah. Apa bedanya kita dengan Bani Thaqif tersebut yang melempari Rasul? Dulu mungkin mereka melemparinya dengan batu, akan tetapi hari ini kita melemparinya, mengkhianati Rasulullah SAW dengan amanah-amanah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasul singgah di sebuah kebun kurma. Kebun kurma tersebut beliau bersandar diri, dan datanglah malaikat penjaga gunung yang diutus oleh malaikat Jibril untuk meminta kepada Rasulullah agar meminta doa. Wahai Muhammad, mintalah doa apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan, karena Allah memerintahkanku untuk mentaatinya. Kalau kau meminta supaya diratakan Taif itu, maka akan kuratakan semuanya dengan gunung ini. Lihatlah bagaimana akhlak mulianya baginda Rasulullah SAW. Dan standarisasi akhlak tersebut bukan di mata manusia, akan tetapi di mata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan yang memuji ini adalah Allah. Bayangkan bagaimana mulianya akhlak baginda Rasulullah pada saat diminta oleh malaikat untuk diratakan penduduk Taif. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ya Rabbi, innahum qaumun la ya'lamun. Jangan wahai Allah, mereka itu adalah orang-orang kaum yang memang sama sekali tidak mengerti apa manfaatnya agama ini. Mereka itu tidak tahu faedah agama ini. Kalau seandainya mereka tahu, mereka tidak akan melempariku.
Sehingga Rasul pada saat itu berdoa, semoga ada di antara zuriat Bani Thaqif tersebut yang akan memuji Allah. Ini adalah permintaan Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Rasul bersandar di pohon kurma lalu meminta kepada Allah. Apa pinta Rasulullah SAW? Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Rabb akan lemahnya kemampuanku, wa qillata hilati, dan tidak ada upayanya, sedikitnya upayaku untuk menyebarkan agama Allah. Bayangkan berjalan masyian minal Makkah ila Taif, itu Rasul berjalan dengan kaki sejarak 100 km. Tapi Rasul pada saat itu masih mengatakan dirinya wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku. Hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk memperjuangkan agama Allah ini? Apa perjuangan kita sehingga kita patut untuk mengatakan wa qillata hilati di hadapan Allah nanti di hari akhirat? Rasul berjalan kaki 100 km dari Mekah ke Taif, tapi Rasul masih mengatakan dirinya bahwasanya wa qillata hilati. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Wa hawaniyan 'ala nas, dan hinanya aku hari ini di mata manusia. Bayangkan makhluk yang paling mulia di atas jagat raya, namun dihina begitunya. Hari ini berapa banyak orang memuliakan kita hanya dikarenakan kita berdiri di atas mimbar, hanya dikarenakan kita bisa berceramah, hanya dikarenakan Allah menitipkan kepada kita jabatan, hanya dikarenakan ada beberapa aspek yang membuat kita itu dimuliakan oleh manusia. Namun ingat, posisi manusia yang paling mulia di atas jagat raya itu dihina, diusir, dilempari. Rasul mengadu kepada Rabb pada saat tidak ada lagi harapan yang bisa membela agama Allah ini. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang akan menolong orang-orang yang dizalimi ya Rabb. Ini pinta Rasulullah SAW. Wa anta rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Ila man takilun, kemana lagi Engkau akan menyuruhku untuk menyebarkan agama Allah ini ya Rabb? Kemana saja Engkau suruh untuk menyebarkan ajaran agama ini ya Allah? Ila ba'idin yatahajamuni, ke negeri yang jauh sehingga aku itu akan dilempari lagi seperti ini. Au ila aduwin malaktu amri, atau terhadap musuh, atau Engkau menyuruhku untuk kembali ke Mekah kepada musuh-musuhku sehingga mereka bisa menguasai. Kemanapun Engkau suruh aku akan jalankan perjalanan dakwah ini. Supaya apa? Supaya nanti ada di antara umatmu, hamba-hambamu yang hidup nanti bisa mempelajari agama ini, bisa hidup dengan ajaran agama ini. Illam takun bika ghadab fala ubali, selama Engkau tidak marah maka aku tidak pernah open ya Allah. Ini adalah ungkapan kepasrahan yang sangat luar biasa. Pada saat ada secercah harapan dari manusia yang akan membantu gerakan dakwah, maka Allah menghilangkan semua harapan tersebut hingga pecah berkeping-keping hati Rasulullah SAW. Maka yang disisakan di dalam hati Rasul itu hanya ada Allah. Tidak ada sisa makhluk satupun di dalam hati Rasulullah SAW yang selama ini selalu membela ajaran agama Allah, yang selama ini selalu membackup agama Allah. Maka tidak ada lagi yang tersisa di dalam hatinya. Diserahkan sepenuhnya kepada Allah, dipulangkan semuanya kepada Allah. Sehingga Rasul mengatakan, selama Engkau tidak marah ya Allah, maka aku tidak pernah open. Aku akan menjalankan risalah ini kemanapun Engkau suruh. Ke tempat yang sangat jauh pun akan ketumpuh.
atau engkau suruh aku kembali kepada musuhku, maka aku tetap akan menyebarkan, berdakwah untuk menyampaikan agama Allah. Walakin afiyatika hiya awsa'un li, akan tetapi pengampunanmu itu jauh lebih luas kepadaku ya Allah. Bayangkan, sudah dilempari seperti itu, sudah berdarah seperti itu, Rasulullah SAW masih meminta ampun kepada Allah, mempunyai harapan yang sangat luar biasa, pengampunan dari Allah dalam menjalankan agama ini. Jangan sampai dakwah Rasul ini dijadikan sebuah alasan untuk berhenti. Akan tetapi Rasul senantiasa berdoa supaya diberikan pengampunan. Pada saat Rasul menyebarkan ajaran agama ini, ada orang yang menolaknya. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dikarenakan engkaulah yang akan bisa memperbaiki semua urusan di dunia dan di akhirat. Hari ini berapa banyak di antara kita yang mengejar dunia itu mati-matian. Akhirnya pada saat dia mengejar dunia, dia mati dan dia belum mendapatkan akhiratnya. Berapa banyak hari ini di antara orang yang sukses mengajarkan dunia, akan tetapi dia tidak sukses mengejar akhirat. Kalaulah seandainya dia mengetahui bagaimana pada saat konsekuensinya dia mengikuti ajaran akhirat, pada saat dia mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutinya secara hina dina. Ini yang terjadi para sahabat pada saat mereka dulunya miskin, dulunya dalam keadaan kesusahan yang sangat luar biasa. Dikarenakan mereka mengejar akhir, maka dunia akan mengikuti mereka dengan hina dina. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik mengabdi dirinya kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tidak ada gaji, mempersiapkan semua urusan Rasulullah SAW, tidak dibayar. Itulah kecerdasan seorang ibu. Pada saat beliau tidak mempunyai apapun, maka beliau menitipkan anaknya kepada Rasulullah SAW sebagai persembahan amalnya. Apa yang terjadi dengan Anas? Anas mempunyai anak lebih dari 100 orang. Dan umur Anas itu adalah umur yang paling panjang yang didoakan oleh Rasulullah. Sehingga benar kalau seandainya kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan umur, dengan umur panjang tersebut bisa bermanfaat kepada agama Allah. Ini yang harus kita minta kepada Allah. Pada saat kita diberikan umur panjang, umur tersebut akan bermanfaat kepada agama Allah, bukan untuk memberikan kemudaratan kepada agama Allah. Dan Anas meninggal di dalam istana. Begitulah Allah berikan kekayaan kepada orang-orang yang mengejar akhirat. Lakal utba hatta tarda, dan kepadamulah aku serahkan segala urusanku, segala ikhtiarku ku serahkan kepadamu ya Rabb, hatta tarda, sehingga engkau akan ridha. Hari ini belum seberapa perjuangan kita untuk membela agama Allah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Tidak pernah pun kita berdakwah sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW. Mungkin tidak ada satu orang pun yang mendapatkan hidayah dengan lisan kita. Mungkin tidak ada satu orang pun yang mendapatkan hidayah dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Berapa banyak hari ini orang yang sudah bertambah keimanannya kepada Allah dikarenakan lisan kita, dikarenakan tingkah laku kita, dikarenakan sikap kita. Ini yang harus kita lakukan. Karena Rasul mengatakan, lakal utba hatta tarda, segala ikhtiarku kupulangkan kepadamu sehingga engkau ridha ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan dan kemampuan kecuali darimu ya Allah. Maka pada saat itu, di malam harinya 27 Rajab, datanglah malaikat yang datang membawakan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Haram di depan Ka'bah, lalu dibelah dadanya. Pada saat itu dicuci dadanya dengan bejana emas, dan pada saat itu dijahit kembali dadanya, dibawalah dalam perjalanan yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj. Orang-orang Arab pada saat dikatakan Asra,
maka mereka akan mengetahui itu adalah perjalanan malam. Kalau safar itu biasanya digunakan untuk perjalanan di siang hari. Tapi orang Arab begitu mendengarkan kata-kata asra, maka itu mengetahui bahwasanya perjalanan malam. Kenapa malam? Dikarenakan malam merupakan sesuatu perjalanan yang gaib, yang tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga paginya, kalaulah misalnya pagi seperti ini, Rasul bercerita, semalam saya sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu? Kadzabta, berbohong kau Muhammad. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang menanyakan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar belum mendengarkan bahwasanya ini adalah perjalanan Rasul, berita dari Rasul. Seorang sahabat tidak percaya langsung terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini kondisi keimanan. Ada orang begitu disampaikan oleh Rasul langsung dia beriman. Ada sahabat pada saat itu, ada orang yang mendengarkan dari Rasul tapi dia minta konfirmasi kepada orang lain. Hari ini orang seperti itu adalah orang yang mencari kebenaran tersebut melalui Google. Ya, misalnya apa hikmahnya perjalanan haji? Dia nggak mau haji dulu, tapi dia cari dulu hikmahnya. Betul atau enggak? Apa hikmahnya salat subuh? Dia cari dulu hikmahnya. Kalau udah dapat hikmah baru dia mau melakukannya. Ini kondisi orang-orang yang berimannya seperti itu. Pada saat Rasul menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj, ada orang itu yang menanyakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad mengatakan bahwasanya dirinya telah melakukan perjalanan dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Apakah engkau mempercayainya? Apakah itu benar keluar dari mulutnya? Iya, maka aku percaya. Coba bayangkan bagaimana kualitas keimanan Abu Bakar. Apapun yang keluar dari mulut Rasul, walaupun beliau tidak mendengarkannya, maka langsung beliau mempercayainya. Maka sangat wajar pada saat Rasul mengatakan, kalau seandainya kita ingin menimbang keimanan Abu Bakar satu orang dengan keimanan orang seluruh dunia sampai dengan hari akhirat, maka jauh lebih berat keimanan Abu Bakar. Itu kehebatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, perjalanan malam ini Rasul menggunakan kendaraan burak. Luas jagat raya itu tidak bisa diprediksi oleh ilmu manusia. Saya sering menjelaskan, tatanan surya kita itu mempunyai 8 planet. Luasnya itu 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya. Dan 100.000 tahun cahaya itu menjadi satu titik kecil, yang jumlah titik kecil itu berjumlah sekitar 350 miliar. Star dinamakan. Jumlah 350 miliar itu menjadi satu titik kecil lagi yang dinamakan dengan galaksi. Kita hidup di galaksi Bima Sakti. Jarak antara satu galaksi dengan galaksi yang lain itu adalah 1,5 juta tahun cahaya. Dulu ayat ini orang tidak akan bisa memahaminya. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi semakin mudah seseorang untuk memahaminya. Kalau seandainya saya ingin pergi ke Banda Aceh jalan kaki, itu memerlukan waktu bulanan. Kalau saya naik sepeda mungkin harian, mungkin 30 hari atau 20 hari. Tapi kalau seandainya saya naik mobil, naik sepeda motor yang 150 cc, itu mungkin sekitar 6 jam. Tapi kalau naik mobil Lamborghini itu mungkin 1 jam kalau jalannya lurus. Nah, kalau nggak lurus berarti ke selawah mobilnya. Kalau naik pesawat itu hanya beberapa menit. Semakin bagus media yang dilakukan, maka semakin kuat media yang digunakan, maka semakin cepat jarak yang bisa ditempuh oleh seseorang tersebut. Maka media yang digunakan oleh Rasulullah SAW itu adalah alladzi barakna haulahu, yaitu media yang ada keberkahan di sekelilingnya. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan, para mufassirin mengatakan bahwasanya alladzi barakna haulahu itu tidak mungkin kalau seandainya Rasul itu tidak menggunakan media yang memang supersonik, bahkan jauh lebih kencang daripada itu. Karena hanya hitungan detik Rasul menambahkan burak kendaraannya di tempat tambatan para anbiya sebelumnya. Di Baitul Maqdis, saya tidak bisa memastikan itu masih asli atau tidak, tapi ada sebuah batu di dalam masjid
Masjidil Aqsa. Ada sebuah batu, orang mempercayainya bahwasanya batu tersebut adalah tempat ditambaknya, tempat diparkirnya para burak, para anbiya terdahulu. Kalau misalnya kita datang ke Masjidil Aqsa, akan dikatakan seperti itu. Ini batu tempat parkir burak dulu. Wallahu alam, siapa yang tahu? Para sejarawan mengatakan seperti itu. Pada saat guide menjelaskan kepada kita. Nah, perjalanan Isra itu dijelaskan dalam surat Isra, sedangkan perjalanan Mi'raj itu dijelaskan di dalam surat An-Najm. Dan banyak hal yang dilihat oleh Rasulullah SAW di perjalanan Mi'rajnya. Rasul bertemu dengan para nabi, Rasul melihat surga, melihat neraka, dan Rasul diperintahkan satu syariat di mana syariat tersebut hanya diwajibkan di langit. Syariat lain semuanya itu diwajibkan di mana? Di bumi. Puasa diwajibkan di bumi, haji di bumi, semua syariat yang lain itu diwajibkan di atas muka bumi kecuali salat. Salat Allah wajibkan di langit. Dan hebatnya salat, ada sebagian orang-orang mukmin itu dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah sehingga dia menjadi orang miskin. Maka rukun Islam dia itu tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Ada sebagian orang yang tidak mempunyai kemampuan. Orang muslim ada tidak mempunyai kemampuan sehingga dia tidak bisa pergi haji. Ada sebagian orang yang memang tidak dibenarkan melakukan syariat puasa. Karena apa? Karena dia lagi sakit, lagi dalam perjalanan. Tapi salat itu tidak ada dispensasi. Syariat yang tidak boleh tidak dilakukan. Dalam kondisi apapun, mau miskin, mau tidak mampu, mau musafir, mau dalam keadaan apapun, salat itu harus dilakukan. Contoh, Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, satu-satunya syariat yang mencakupi semua syariat yang lain itu adalah pada saat seseorang itu melakukan salat. Contohnya apa? Pada saat seseorang itu sedang salat, maka dia menghadap Ka'bah. Otomatis dia sama juga dengan seperti melaksanakan haji. Kenapa? Karena dia menghadap Ka'bah. Karena dia hadir di Masjidil Haram. Maka dia posisinya sama dengan melaksanakan haji. Dan pada saat seseorang itu sedang salat, maka dia itu akan menghabiskan waktunya, akan membuang waktunya untuk memuji Allah. Sedangkan waktu di dalam ekonomi itu adalah time is money. Waktu itu adalah untuk mencari uang, sangat berharga. Sehingga seseorang yang melakukan salat membuang waktunya itu sama dikonversikan dengan seseorang yang bersedekah. Sehingga apa? Dia sudah sama dengan melaksanakan ibadah zakat. Kenapa? Ada waktu yang dia lakukan, yang dia sisihkan untuk memuji Allah sehingga dia tidak bisa mencari rezeki. Dan ini pernah terjadi kepada saya pada saat saya menemani salah satu NGO. Dan teman itu dari Harvard Business School, dia mengatakan, "Hur, bisa nggak kita survei itu, kita potong durasi waktu salatnya. Hana payah semayang. Kalau salat itu habis waktu 10 menit, maka hilang orang yang kita survei itu sekitar 2 orang. Jadi semakin banyak dalam satu hari yang tidak kita dapat." Itu yang dikatakan oleh salah seorang teman dari Harvard. Saya bilang tidak bisa. Cuma cara saya jawabnya karena dia orang kafir, tidak saya jelaskan secara agama. Kalau saya jelaskan hadis, ayat, nggak nyambung. Tapi apa yang saya jawab? This is our local wisdom. Ini adalah kearifan lokal kami. Kalau kami melakukan survei pada saat salat, kita akan dipecrok nanti semuanya di sini, akan diusir. Takut dia. Begitu kita bilang local wisdom, takut. Tapi kalau kita jelaskan ayat, kita bacakan ayat kewajiban salat, hai dengar, anai dengar tut, ya, awang urang kafir. Tapi apa yang bagaimana kita perlu jelaskan? Walaupun secara ekonomis kita kehilangan orang yang akan kita survei, namun kita selalu dalam pengawasan Allah. Ini yang saya jelaskan kepada dia. Dan salat itu adalah pada saat orang yang sakit, ya, dia
harus melakukan salat. Dan hari ini banyak sekali orang beralasan. Berapa banyak orang-orang yang sakit itu tidak mau salat. Alasannya apa? Sedang sakit, tidak bisa salat. Padahal dijelaskan bagaimana kaifiatus salat orang sakit. Dia itu boleh jamak dan dia itu boleh qasar. Dan bagaimana secara bersucinya. Maka tidak ada dispensasi. Sesibuk apapun, sehebat apapun, keadaan apapun itu tidak boleh tidak melakukan salat. Harus dilakukan salat. Bahkan dalam pesawat pun kita harus salat, walaupun kita tidak tahu kemana arah kiblatnya. Ini yang harus kita tanamkan kepada generasi setelah kita. Agar apa? Agar mereka semuanya mempunyai sebuah kesadaran. Harus mempunyai sebuah kesadaran. Generasi-generasi kita bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh, tapi anak keturunannya, zuriatnya juga harus menjadi orang-orang yang Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Semoga kesalehan ini juga terus mengalir dan akan berkesinambungan kepada seluruh zuriat-zuriat kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.